Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Andri dalam pelajaran biologi pada hari ini. Baiklah, semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang kita akan membicarakan tentang perbedaan struktur antara DNA dan RNA yang sangat berperan dalam proses sintesis protein. Mari kita mulai. DNA singkatan dari deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA tersingkatan dari ribonukleik acid. Bedanya pada apa? Pada gulanya, gula ribosanya. Kalau gula pada RNA itu adalah gula ribosa, maka pada DNA gula deoksiribosa. D berarti kurang, oksi berarti oksigen, berarti pada DNA itu gulanya kekurangan satu atom O. Kalian lihat di sini OH dan H, di sini OH. Perbedaan lainnya adalah pada basa nitrogennya. Timin ini adalah basa pirimidin. Basa pirimidin pada DNA itu terdiri dari timin dan sitosin. Akan tetapi RNA basa pirimidinnya terdiri dari urasil dan sitosin. Dia tidak punya timin. RNA tidak punya timin, sehingga nanti T akan diganti dengan U. Perbedaan berikutnya adalah pada benangnya. Jika DNA dikenal dengan struktur double helix yang berarti terdiri dari benang ganda yang tersusun secara antiparalel. Sedangkan RNA single stranded artinya merupakan benang tunggal atau hanya terdiri dari satu helai benang saja. Berikutnya adalah keberadaan DNA. DNA keberadaannya permanen, sedangkan RNA hanya temporer. Apa maksudnya? Karena DNA ini merupakan materi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka DNA ini keberadaannya tetap terjaga. DNA berada di dalam inti dan tidak pernah keluar dari inti. Sedangkan RNA kita bisa menemukan di inti, di sitoplasma, dan di lain-lain tempat. Organel sel lain yang sudah memiliki DNA dan RNA sendiri adalah kloroplas dan mitokondria. Itu sebabnya kloroplas dan mitokondria dapat melakukan regenerasi secara mandiri. Bagaimana hubungan fungsi antara DNA dan RNA? Di sini DNA dan RNA diibaratkan seperti sebuah CD dan kaset. CD di sini dianggap sebagai masternya, sedangkan kaset itu dianggap sebagai kopian dari CD ini. Agar kaset ini dapat didengar, maka kaset harus dimasukkan ke dalam player sehingga dapat keluar musik yang bisa kita nikmati. Ini menggambarkan proses sintesis protein. CD adalah DNA, kemudian dikopi menjadi kaset adalah mRNA, dan kemudian mRNA ditranslasikan menjadi protein. Produknya berupa musik yang bisa kita nikmati. Nah, bagaimana jika kasetnya rusak? Kaset rusak tidak apa-apa karena masih ada masternya. Kita bisa mengkopi kembali dari masternya. Tapi bagaimana jika masternya yang rusak, CD-nya yang rusak? Inilah yang disebut dengan peristiwa mutasi genetik. Apakah mutasi bisa terjadi pada RNA? Jawabnya adalah bisa. Hanya saja bahwa ada kontrol, ada protein yang mengontrol. Protein P53 yang mengontrol bagaimana proses transkripsi agar menghasilkan mRNA yang benar. Tapi bukan berarti proses ini tidak pernah salah, sehingga RNA pun bisa juga mengalami kesalahan, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam mentranslasikannya. Demikian anak-anak, fokus kita pada hari ini yaitu tentang perbedaan struktur dan fungsi DNA dan RNA. Selamat belajar.